Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Hawa Nur Aziza, guru di SD Lab School Cibubur. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktik baik dalam penerapan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SD Lab School Cibubur. Dalam penerapan proyek profil, kami melakukan beberapa tahapan. Tahapan temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Bapak Ibu pasti penasaran dengan proyek profil yang kami lakukan di sekolah. Yuk kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta mandiri dan bernalar kritis. Pada kesempatan kali ini, murid-murid saya di SD Lab School Cibubur dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan temukan. Peserta didik berdiskusi, melakukan observasi dan permainan untuk menentukan tema bersama. Dimulai dari mengenali dan menanamkan kesadaran pentingnya makan sayur. Peserta didik ketahui makanan sehat, seimbang, dan bergizi, serta dapat membedakan mana makanan dengan jenis olahan nabati dan mana makanan dengan jenis olahan hewani. Wah, posternya sudah jadi. Sekarang saatnya peserta didik untuk mengkampanyekan tentang makanan sehat dengan olahan nabati kepada teman, adik kelas, dan kakak kelas di lingkungan sekolah. Pada tahapan bayangkan, peserta didik diajak untuk mengkontekstualisasikan permasalahan yang terdapat di lingkungan sekitar, khususnya terkait dengan olahan tempe yang masih sangat sederhana, serta mencari informasi terkait dengan cara bagaimana dengan bantuan teknologi, tempe bisa menjadi makanan yang enak dan bergizi. Wah, senangnya ya anak-anak bisa merasakan makan tempe mendoan. Pada tahap selanjutnya, anak-anak berkunjung ke Indotofu untuk mencoba teknologi pangan modern yang ada di Indotofu. Wah, aktivitasnya banyak sekali. Anak-anak bisa melihat bagaimana cara pembuatan tofu dengan teknologi modern. Dan anak-anak juga mengetahui bahwa banyak sekali olahan tahu yang bisa diolah menjadi makanan yang enak dan bergizi. Peserta didik membuat sushi dengan olahan tahu, di mana mereka juga akan membuat satu produk dengan olahan tahu yang bervariasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 4 Maleo ingin membuat kreasi dari olahan tahu. Mari kita ada daun bawang, ada tahu, ada bubuyuk, ada wortel, ada daun kasih, ada garam, ada kacang jagung. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Pertama-tama kita masukkan tahu ke dalam baskom, lalu tumbuk-tumbuk halus dengan tangan. Setelah itu parut-parut wortelnya, iris-iris daun bawangnya, lalu petik-petik daun parsleynya. Setelah itu masukkan semua sayuran tadi ke dalam adonan tahu. Seru banget loh meratakan adonan tahu bersama-sama. Sekarang masukkan garam dan kaldu jamur secukupnya. Kelupaan guys, jangan lupa tambahkan 2 butir telur ya. Aduk-aduk yang rata ya. Nah, sekarang masukkan adonan ke dalam cetakan. Jangan lupa sisipkan telur puyuh ke dalam adonannya. Lalu selipkan juga daun parsleynya. Bukan lucu banget kan, kayak tanaman hias. Setelah itu masukkan cetakan ke dalam kukusan. Tunggu 15 menit ya guys. Nah, sekarang siap digoreng.
Pada tahap lakukan, peserta didik akan melakukan suatu aktivitas untuk membantunya menyelesaikan masalah terkait bagaimana peserta didik mengaplikasikan berbagai olahan nabati yang menerapkan rekayasa teknologi terbarukan menjadi sesuatu yang sangat digemari oleh dirinya dan temannya untuk dikonsumsi secara rutin. Bismillahirrahmanirrahim. Gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila hari Jumat. Pada tahap bagikan, peserta didik melakukan kegiatan gelar karya. Dengan ini dibuka. Setelah kegiatan pembukaan berlangsung, tidak lupa teman-teman melakukan kegiatan olahraga dengan senam profil pelajar Pancasila. Wah, masakan teman-teman dari level 4 mendapatkan apresiasi dari Ibu Jenia Alim selaku konsultan SD Lab School Cibubur beserta Pak Ukim dan Pak Buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ada di level 4 bagian kelar karya. Keren banget. Bayangkan mereka bisa betul-betul mengimplementasikan gelar karya ini yang temanya rekayasa teknologi. Saya bukan hanya melihat, bukan hanya menemukan bagian-bagian itu, tapi juga menikmati. Enak bener rasanya ya. Ada stik tempe, tetap nampaknya stik dan rasanya tempe. Semoga kegiatan yang luar biasa ini bukan hanya menyebabkan mereka pintar, tapi menginspirasi dan menggerakkan untuk rekayasa teknologi bagi kehidupan sehari-hari kita yang semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lab School Jaya SD Lab School Cibubur sedang melaksanakan pameran gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengambil tema rekayasa teknologi. Karya-karya luar biasa sudah dihasilkan oleh anak-anak kami, khususnya siswa kelas 4. Semoga dengan rekayasa teknologi menginspirasi mereka telah menjadi pemimpin masa depan yang akan memajukan bangsa Indonesia. Sukses! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan dukungan penuh dari Wakil BPH Bidang Akademik Lab School Cibubur Bapak Ukim Komarudin MPD serta Bapak Kepala Sekolah SD Lab School Cibubur Bapak Buang Raharjo MPD. Dalam tahapan gelar karya, peserta didik menampilkan produk olahan tahu yang sudah dibuat secara berkelompok, di mana mereka akan menjelaskan kepada adik kelas, kakak kelas, bapak ibu guru, serta warga sekolah. Masing-masing kelompok juga menyiapkan makanan olahan tahu yang bisa dinikmati oleh warga sekolah yang ikut merasakan nikmatnya makanan olahan tahu yang dibuat dengan unik. Wah, unik-unik ya namanya. Ada martabak tahu, ada lumpia tahu, ada bola-bola tahu, ada juga crispy tofu mayo, dan masih banyak lainnya.
Tak lupa kami mengundang adik kelas dan kakak kelas serta guru-guru SD Lab School Cibubur untuk menikmati olahan tahu yang sudah kami buat dan mendengarkan presentasi dari kami bagaimana cara membuat olahan tahu yang nikmat dan bergizi. Juga kedatangan tamu dari ibu guru SD Nurul Fikri Depok. Wah, anak-anak antusias sekali menjelaskan kepada ibu guru bagaimana cara proses mengolah tahu menggunakan rekayasa teknologi. Kami juga mendapatkan apresiasi dari guru, orang tua, dan siswa SD Lab School Cibubur. Terima kasih untuk seluruh dukungannya, Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, warga sekolah, orang tua murid, khususnya kelas 4, saya Ibu Hawa, Pak Didi, Ibu Yeni, dan Pak Hirman untuk kolaborasinya. Dengan implementasi proyek ini, target yang diharapkan adalah peserta didik dapat mengembangkan kesadaran pentingnya makan sayur, merekayasakan teknologi pembuatannya menjadi olahan sayur berbahan nabati dan rutin untuk dikonsumsi sehari-hari.